Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal muasal Batu Baga. Impalak adalah seorang anak yang tinggal di sebuah kampung pesisir Sulawesi Tengah. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Intobu. Mereka hidup sangat miskin. Sehari-hari, Impalak membantu ayahnya menangkap ikan di laut dengan menggunakan perahu. Intobu selalu mengajarkan Impalak untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Saat mereka mencari ikan, terkadang cuaca buruk menghadang mereka. Tetapi Intobu mengajarkan Impalak agar tidak mudah menyerah. Kondisi kehidupan mereka yang miskin membuat Impalak jenuh dan timbul keinginannya untuk merantau. Namun berulang kali ia merasa tak tega meninggalkan ayahnya yang sudah tua renta. "Ayah, aku ingin merantau untuk memperbaiki kehidupan kita ini," kata Impalak. Intobu sangat berat membiarkan anaknya pergi. Namun melihat kesungguhan Impalak, akhirnya Intobu mengizinkannya. Impalak sangat gembira. Ia memutuskan untuk segera berangkat dengan menggunakan perahu baga. Tahun demi tahun berlalu. Impalak belum juga kembali ke kampungnya. Ternyata, ia telah berhasil di perantauan dan menjadi orang kaya raya. Ia sudah menikah dengan seorang putri dari seorang saudagar kaya. Suatu hari ketika Intobu sedang mengail ikan di pelabuhan dengan menggunakan sampan, Intobu melihat sebuah baga yang sedang menuju pelabuhan. Saat perahu itu melintas di dekatnya, ia melihat Impalak anaknya dan seorang perempuan cantik. Betapa bahagia Intobu. Ia segera mendayung perahunya mendekati kapal tersebut. Intobu memanggil-manggil anaknya dengan penuh kegembiraan. "Impalak, Impalak anakku," teriaknya. Impalak menoleh dan menyadari yang memanggil itu adalah ayahnya. Tetapi ia pura-pura tidak tahu karena malu kepada istrinya. Sementara itu, Intobu terus memanggil dari sampannya. "Kak, sepertinya orang tua di sampan itu memanggil namamu. Apakah ia ayahmu?" tanya istri Impalak. Impalak tertawa mengejek. "Dinda, manalah mungkin ayahku seperti itu," katanya kepada sang istri. Sementara itu, Intobu terus mendayung sampannya mengejar baga milik Impalak sambil terus berteriak memanggil anaknya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan membuat sampan Intobu terombang-ambing tak terkendali. "Impalak, tolong aku!" teriak Intobu meminta tolong ketika sampannya tak terkendali. Impalak justru tertawa mengejek menyaksikan ayahnya terombang-ambing oleh gulungan badai. "Rasakan kau," ejek Impalak. Intobu yang tua renta sangat kecewa diperlakukan seperti itu oleh anak kandungnya. Lalu ia mengeluarkan kutukan kepada anaknya. "Kukutuk kau Impalak dan perahu baga yang kau tumpangi menjadi batu." Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Ombak besar menggulung menghantam perahu Impalak dan menghempasnya ke pesisir pantai. Sekejap saja, perahu baga dan Impalak berubah menjadi batu. Hingga kini, masyarakat menyebut batu tersebut sebagai Batu Baga. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kita harus selalu menghargai dan menyayangi orang tua kita. Tuhan akan memberikan hukuman setimpal jika kita durhaka kepada orang tua. Dan Tuhan juga akan memberikan kita kebahagiaan dan kesuksesan jika kita berbakti pada orang tua kita.
Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Jangan suka iri. Kori si lebah tampak terbang sendirian. Ia sedang mencari madu. Ia pun terbang dari satu bunga ke bunga lain. Kori lalu hinggap di sekuntum bunga mawar. Rupanya, di sana sudah ada sekelompok kupu-kupu. Mereka sangat cantik. Sayap mereka pun berwarna-warni. Kori mendekati kelompok kupu-kupu itu. "Mau apa kau kesini?" gertak salah satu kupu-kupu yang bernama Lili. Seketika Kori berhenti, ia sangat kaget. "Aku ingin mencari madu bersama kalian," jawab Kori dengan polos. "Tidak boleh, kamu cari bunga di tempat lain saja. Kami takut terkena sengatmu," cegah Pivi dan kupu-kupu yang lain. Mendengar perkataan itu, Kori bersedih. Ia menunduk dan terbang menjauh. Sesekali Kori melihat kelompok kupu-kupu itu. Pasti akan menyenangkan jika bisa berteman dengan mereka. Mereka semua cantik dan banyak anak yang mengajak mereka bermain. Tidak seperti aku yang selalu dijauhi, pikir Kori. Tiba-tiba terdengar keributan. Keributan itu berasal dari kelompok kupu-kupu. Kori melihat ke kelompok kupu-kupu itu. Ternyata benar, anak-anak itu mengejar mereka. Kori semakin sedih. Mereka terlihat asik bermain-main. Ketika Kori hendak terbang semakin jauh, tiba-tiba, "Tolong, tolong!" terdengar suara teriakan. Sontak Kori langsung berbalik dan mencari asal suara. Ternyata yang berteriak adalah kelompok kupu-kupu. "Loh, bukannya mereka sedang bermain dengan anak-anak?" gumam Kori bingung. Kori melihat Lili si kupu-kupu tertangkap oleh jaring salah satu anak. Lili bahkan hendak dimasukkan ke dalam setoples kaca. Melihat hal itu, Kori menjadi panik. Kori langsung terbang menghampiri anak itu dan mengarahkan sengatnya. Dengan sekali tusukan, sengat Kori menancap di lengan anak itu. Anak itu mengeluh kesakitan. Seketika toples di tangan anak itu jatuh dan pecah. Dengan sigap, Lili terbang meninggalkan anak yang kesakitan itu. Lili dan kelompok kupu-kupu lain saling berpelukan, sedangkan Kori ia hanya melihat dari kejauhan. Ia ingin mendekat dan menanyakan apakah Lili baik-baik saja, tapi urung ia lakukan. Ia takut akan kembali diperlakukan dengan tidak baik oleh kelompok kupu-kupu itu. Akhirnya, Kori memutuskan terbang menjauh. Tapi tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil. "Kori!" Kori langsung mencari suara yang memanggil namanya. Ternyata Lili dan teman-temannya. Kori pun berhenti. "Maafkan kami, Kori. Kami sudah berbuat tidak baik kepadamu. Tapi kamu justru telah menolong kami," ucap Lili. "Tidak apa-apa," jawab Kori dengan pelan. "Sebenarnya kami iri kepadamu. Kamu mempunyai sengat dan selalu dijauhi oleh anak-anak. Sementara anak-anak selalu membahayakan kami," jelas Lili sambil tertunduk diam. "Maukah kamu menjadi teman kami?" pinta Lili. Alangkah senangnya Kori. Ia tersenyum sambil mengangguk. Lili dan teman-temannya pun memeluk Kori. Saat itulah Kori baru sadar bahwa Tuhan menciptakan makhluk dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pesan moral dari dongeng ini adalah tidak ada makhluk sempurna di bumi ini.
Lebih baik memanfaatkan kelebihan diri sendiri daripada iri dengan kelebihan orang lain.